Selamat pagi siswa-siswi kelas 1 semuanya SD Negeri 1 Tetes. Apa kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Teman-teman semuanya, alhamdulillah ya kita semua hari ini dapat bertemu kembali ya teman-teman ya dalam belajar bersama Bu Dahlia ya teman-teman ya. Nah, teman-teman semuanya, untuk hari ini kita belajar tema 6 ya teman-teman semuanya ya. Yang kemarin kita belajar tema 5 ya. Sekarang kita belajar tema 6 dengan judul yaitu lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Nah, teman-teman, untuk tema 6 kali ini kita akan belajar tentang PPKN ya teman-teman ya. Lebih tepatnya kita materinya untuk PPKN kali ini adalah aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, sebelumnya teman-teman silahkan disiapkan terlebih dahulu ya untuk buku tema 6-nya ya. Nah, teman-teman bisa dibuka terlebih dahulu LKS tema 6 halaman 8 ya. Hari ini kita akan belajar tentang aturan-aturan yang berlaku di rumah. Nah, sebelumnya Bu Dahlia mau tanya nih. Teman-teman, yang namanya aturan itu adalah segala sesuatu yang boleh kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan di dalam rumah. Ya. Kan di dalam rumah, di rumah kita, itu kan biasanya ada aturannya ya teman-teman ya. Contoh yang paling mudah ya, di dalam rumah. Teman-teman ketika setelah makan ya, makan snack, ada bungkus. Apakah kita itu buang sembarangan teman-teman? Nah, pasti tidak kan ya teman-teman ya. Nah, bungkusnya tersebut itu dibuang kemana? Nah, pastinya dibuang ke tempat sampah. Nah, itu adalah aturan. Sampah dibuang ke tempat sampah. Supaya apa? Supaya rumah kita bersih, teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita akan mengenal aturan menjaga kebersihan rumah. Nah, rumah itu dijaga supaya bersih. Untuk apa, teman-teman? Untuk menjaga kita supaya kita itu tetap bisa hidup sehat ya, teman-teman ya. Nah, menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban setiap anggota keluarga. Loh, anggota keluarga yang termasuk anggota keluarga itu siapa saja toh, Bu? Nah, anggota keluarga itu ada bunda, ada ayah, ada teman-teman, yang punya kakak. Oh ya, kakak juga termasuk anggota keluarga. Yang punya adik, adik juga termasuk anggota keluarga. Nah, semua anggota keluarga yang ada di rumah itu wajib untuk menjalankan aturan yang ada di rumah. Nah, salah satunya adalah menjaga kebersihan rumah kita. Loh, Bu, kalau seumpamanya aku punya nenek sama kakek yang tinggal di rumah, berarti itu apakah juga termasuk anggota keluarga? Iya, betul sekali teman-teman semuanya. Kakek dan nenek ketika tinggal bersama kita termasuk anggota keluarga dan juga wajib menjaga kebersihan rumah. Jadi semua orang yang tinggal di dalam rumah itu wajib untuk menjaga kebersihan rumah. Nah, ada aturan dalam menjaga kebersihan rumah dan aturan tersebut harus dipatuhi. Contoh di sini ya, ada beberapa aturan yang biasanya teman-teman harus ingat ya. Teman-teman ketika setelah bangun tidur, apa yang harus dilakukan? Aturan apa yang harus teman-teman jalankan? Satu, setelah bangun tidur teman-teman tugasnya, aturan yang pertama, merapikan kasurnya. Merapikan tempat tidurnya teman-teman sendiri, siswa-siswi sendiri. Kenapa? Karena teman-teman semuanya itu sudah
kelas 1, sudah SD. Jadi harus bisa bertanggung jawab. Dengan cara bagaimana? Setelah bangun tidur, ya teman-teman harus bisa merapikan kasurnya sendiri, tempat tidurnya sendiri, dan membersihkan. Dengan cara apa? Dengan cara kalau teman-teman itu kalau, apa namanya, teman-teman kalau punya kalau bahasa Jawanya ya ini ya, tebaan. Nah, setelah selimutnya itu dilipat, kemudian ditebai. Nah, ditebai supaya apa? Supaya bersih. Aturan yang kedua kalau teman-teman setelah selesai main atau teman-teman itu, pulang sekolah, kalau selesai main kan biasanya kalau main kan pakai sendal ya teman-teman ya. Apakah sendal sendal yang kita pakai main itu nanti, kita langsung, ketika sudah sampai rumah langsung masuk utuk 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 utuk, kita pakai sendalnya itu masuk ke dalam rumah. Apakah seperti itu teman-teman? Iya, tidak boleh. Jadi di dalam rumah itu ada aturan ya, kalau kita sudah sampai rumah, sendalnya dilepas, kemudian ditaruh di rakan. Atau ketika kita sudah pulang sekolah, berarti sepatu yang kita pakai itu juga harus ditaruh di rak sepatu. Setelah itu contoh di sini ada gambar ya teman-teman ya, ada gambar, eee, orang orang yang sudah pulang sekolah. Yang pertama yang dilakukan adalah melepas sepatunya, kemudian menaruh di dalam rak sepatu. Setelah pulang sekolah, apa yang harus dilakukan? Aturan apa yang harus dilakukan? Apakah tasnya nanti langsung dilempar begitu saja? Tidak. Nah, tasnya itu nanti harus ditaruh di tempat tasnya dengan kondisi rapi, tidak boleh ditaruh sembarangan. Ditaruh di depan TV dilempar kayak gitu. No, tidak boleh ya teman-teman ya. Ada aturannya teman-teman setelah menaruh sepatunya, kemudian menaruh tasnya. Setelah menaruh tas, apa yang dilakukan? Teman-teman ganti baju. Ya, tidak boleh teman-teman pakai baju masih seragam sekolah main ke sana ke sini sampai kotor, tidak boleh. Jadi harus ganti baju terlebih dahulu. Setelah ganti baju, apa yang harus dilakukan? Teman-teman boleh makan. Setelah makan nanti baru mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Nah, itu aturan yang berlaku di dalam rumah. Seperti contohnya, teman-teman kalau buang sampah, di rumah gimana? Ada disediakan tempat sampah. Nah, itu aturan yang berlaku di dalam rumah. Untuk apa aturan tersebut? Menjaga kebersihan. Nah, di sini mematuhi aturan di rumah. Salah satu aturan yang harus dipatuhi adalah menjaga kebersihan rumah. Nah, jika tidak dipatuhi, rumah akan kotor. Nah, ketika rumah tersebut kotor, apa yang akan terjadi? Ketika kotoran-kotoran tersebut menumpuk, akhirnya apa? Menjadi sarang penyakit. Kemudian, rumah yang kotor membuat kita tidak nyaman. Contoh ya, kenapa kok bisa seperti itu, Bu? Contoh di sini, rumah yang kotor bisa menjadi sarang penyakit. Ketika rumah tersebut kotor, bisa menjadi satu sarang nyamuk. Nah, nyamuk itu kan sumber penyakit ya, nanti bisa teman-teman itu menyebabkan demam berdarah kalau kegigit nyamuk. Kemudian rumah kok menjadi kalau rumah kotor itu kok tidak nyaman ya, Bu? Iya, kalau rumah kotor itu nanti pasti akan bau. Nah, kalau rumahnya bau, kira-kira teman-teman semuanya nyaman nggak dengan kondisi rumah yang, bau? Pasti tidak nyaman ya. Rasanya, pengen pengen disemprot minyak wangi ya, supaya harum lagi ruangannya. Nah, di sini ada contoh perilaku menjaga kebersihan rumah. Contoh yang pertama, merapikan tempat tidur. Setelah, teman-teman bangun tidur, langsung tempat tidurnya dirapikan. Kalau teman-teman pakai selimut, selimutnya dilipat. Kalau seumpamanya, "Bu, saya belum bisa melipat, apa namanya, selimut sendiri."
Pertama, minta bantuan bunda atau ayah. Kemudian minta tolong diajarin bagaimana cara melipat selimut yang bagus, bagaimana cara melipat selimut yang baik. Setelah itu nanti setelah minta minta bantuan, minta diajarin, nanti dikerjakan sendiri. Teman-teman bisa belajar melipat selimut sendiri walaupun nanti awal-awalnya teman-teman ketika belajar belum rapi. Selimut yang teman-teman lipat itu belum terlihat rapi, tapi nanti dengan berjalannya waktu, teman-teman belajar terus, nanti akan menjadi rapi, teman-teman. Ya, merapikan tempat tidur. Kemudian, teman-teman juga bisa membantu bunda. Nah, siapa yang di rumah suka membantu bunda menyapu lantai? Iya, hebat sekali. Teman-teman yang sudah bisa membantu bunda menyapu lantai rumah, itu sudah jempol 2. Sudah hebat, bagus sekali. Nah, itu adalah hal yang hebat, yang pantas yang patut untuk dijalankan. Untuk menjaga kebersihan. Walaupun, "Bu, aku laki-laki, apakah aku juga harus membantu Ibu?" Iya, betul. Walaupun laki-laki juga boleh membantu bunda atau ibunya. Apakah juga boleh, Bu, kalau laki-laki itu menyapu rumah? Boleh. Tidak ada aturan perempuan saja yang hanya menyapu lantai. Laki-laki juga boleh membantu pekerjaan ibu seperti menyapu lantai atau teman-teman setelah makan, cuci cuci ya piring yang teman-teman makan teman-teman maaf ya, piring yang tadi bekas teman-teman makan, itu boleh loh teman-teman belajar untuk mencuci sendiri. Itu salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan dan membantu pekerjaan bunda. Kemudian selanjutnya bagaimana cara untuk menjaga kebersihan selanjutnya? Nah, ketika teman-teman itu bermain di rumah, mainannya di mana-mana. Nah, caranya bagaimana menjaga kebersihannya? Setelah teman-teman main, teman-teman harus bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Merapikan mainan yang sudah teman-teman pakai main tadi. Ditaruh di dalam box boleh, atau ditata yang rapi kembali. Supaya apa? Supaya rumahnya terlihat rapi dan bersih. Nah, mematuhi aturan di rumah dalam menjaga kebersihan. Berikut aturan-aturan yang harus dipatuhi di dalam menjaga kebersihan rumah. Yang pertama, cara menjaga, cara mematuhi. Teman-teman kan pasti sudah ada yang membantu untuk menyapu. Boleh juga untuk membantu mengepel lantai. Itu juga salah satu cara untuk menjaga kebersihan. Kemudian boleh membantu juga. Gimana caranya? Membantu membersihkan debu-debu barang-barang yang ada di lemari itu dibersihkan dengan kemoceng. Atau kalau bahasa Jawanya, kalau teman-teman nggak tahu kemoceng, bahasa Jawanya sulak ya teman-teman ya, pakai sulak bisa. Pakai lap juga bisa. Nah, kemudian merapikan mainan tadi ya teman-teman ya, seperti Bu Dahlia jelaskan tadi ya. Kemudian mengelap kaca jendela supaya bersih, boleh pakai lap, boleh pakai kemoceng atau sulak tadi ya. Nah, sekarang teman-teman coba lihat LKS tema 6 halaman 8. Nah, di sini Bu Dahlia akan bacakan ya. Kita akan belajar untuk memahami teks bacaan. Setelah nanti Bu Dahlia bacakan, teman-teman mempunyai tugas apa itu? Tugasnya nanti setelah Bu Dahlia bacakan, teman-teman mengerjakan ya. Mengerjakan halaman 8 yang bawah setelah Bu Dahlia bacakan ya teman-teman ya. Nah, Bu Dahlia mulai bacakan ya teman-teman ya.
Kerjasama di rumah Tian. Tian tinggal bersama kedua orang tuanya. Tian mempunyai seorang adik perempuan. Ayahnya bekerja, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Di rumah, setiap anggota keluarga memiliki tugas masing-masing, termasuk dalam menjaga kebersihan rumah. Mereka bekerja sama dan membagi tugas, membersihkan rumah dan pekarangan. Ayah rajin menguras kamar mandi. Kamar mandi menjadi bersih dan tidak menjadi sarang penyakit. Ibu menyapu lantai dan membersihkan meja kursi tamu. Tian membantu menyapu halaman rumah. Tian juga membuang sampah yang terkumpul ke tempat sampah. Adik Tian yang bernama Bella memiliki tugas merapikan tempat tidur. Bella menata spray, melipat selimut, menata bantal dan guling. Bella juga membersihkan tempat tidur. Kemudian, kamar tidur menjadi sehat dan tidak menjadi sarang nyamuk. Agar lingkungan rumah sehat dan asri, setiap anggota keluarga harus saling bekerja sama. Nah, tugas selanjutnya teman-teman, anak-anak kelas 1 adalah mengerjakan halaman 8 nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Setelah itu, nah yang ini ya anak-anak semuanya ya dikerjakan ya. Nanti setelah dikerjakan boleh difoto. Kemudian setelah difoto nanti boleh dikirimkan ke grup ya, ke Bu Dahlia. Selain tugas itu, teman-teman juga mempunyai tugas ya teman-teman ya. Dibuka LKS-nya halaman 13. Setelah membaca tadi halaman 8, kerjasama di rumah Tian, kemudian silakan diisi ya teman-teman ya. Beberapa poin tersebut ya, nomor 1 sampai 5. Bagaimana cara kegiatan apa yang dapat dilakukan agar lingkungan rumah bersih. Contoh nih, Bu Dahlia kasih contoh ya, kegiatan bersama yang dapat dilakukan agar lingkungan rumah bersih. 1. Ayo, apa ada yang bisa membantu Bu Dahlia? 1. Membuang sampah pada tempatnya. Boleh. 2. Boleh juga kalau seumpamanya teman-teman menjawab menyapu lantai. Boleh. Jadi teman-teman menuliskan beberapa kegiatan sampai 5 ya teman-teman ya, yang dapat menjaga lingkungan rumah itu tetap bersih. Silahkan dikerjakan. Jadi untuk tugas hari ini teman-teman mengerjakan halaman 8 dan halaman 13 ya teman-teman ya. Nanti setelah selesai boleh difoto kemudian dikirimkan ke grup ya. Nanti kalau seumpamanya ada pertanyaan boleh WA Bu Dahlia langsung ya. Kalau sudah mungkin kita akan ketemu hari Selasa lagi ya teman-teman ya. Kita ketemu hari Selasa. Kalau sudah Bu Dahlia cukupkan ya teman-teman ya. Tetap semangat ya teman-teman semuanya ya. Walaupun kita belum bisa berjumpa secara langsung, tapi Bu Dahlia coba untuk tetap memberikan semangat teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan video ya. Tetap semangat teman-teman. Bu Dahlia cukupkan ya. Selamat pagi. Jangan lupa mengerjakan tugasnya teman-teman.